Amin. Amin. Shalom. Halo. Silahkan duduk. Luar biasa hari ini semangat. Amin. Wah, keren. Ini baru ibadah pemuda. Siapa yang hari Selasa kemarin ikut Bethany Reborn Second Wave? Seru nggak? Seru. Yang nggak ikut rugi ya. Yang rugi yang datang atau yang nggak datang? Yang nggak datang. Seru banget ya. Jadi saya rangkum aja apa sih kegerakan Bethany Reborn ini. Jadi Bethany Reborn ini kemarin 28 Oktober ya hari Selasa. Keren, kita live langsung dari Banjarmasin, itu di Kalimantan Timur ya. Wah, lompat-lompat seru. Jadi kegerakannya adalah bahwa ada profetik, ada kegerakan iman bahwa Bethany seluruh Indonesia akan mengalami kebangkitan anak-anak muda. Akan ada revival, akan ada kebangunan rohani yang dimulai dari anak-anak muda. Hari ini siapa yang masih muda? Haleluya. Kita juga akan menjadi agen pembangunan rohani di Medan. Amin. Akan terjadi revival anak-anak muda termasuk di Bethany Believers. Luar biasa, harus semangat. Amin. Kalau ada yang males-males, ajak. Tapi kalau enggak mau, ya sudah. Kita lanjut terus. Amin. Jangan biarkan satu orang males, kita ikut males. Kok ketawa sih Herlin ya? Semangat Herlin, amin. Berapi-api mengikut Tuhan. Oke, supaya semangat, sebelum firman saya mau bikin challenge. Siapa yang mau melakukan challenge-nya? Nanti saya dapat hadiah yaitu saya traktir es teh manis ya. Siap ibadah kan biasa kita makan-makan. Yang berani saya kasih es teh manis. Mau nutrisari boleh lah. Ya, Nurdin atau es teh manis. Simple aja challenge-nya. Ke depan pakai mic, ajak teman-teman yang lain supaya semangat ibadah. Boleh pakai pantun, boleh puisi. Buah kedondong, makan lele contohnya. Ibadah dong le, ya kan? Boleh. Saya kasih waktu 3 menit ya, mau bercerita kesaksian boleh. Saya terberkati kemarin Reborn Second Wave. Kita harus semangat, mungkin boleh di video ini, keren ini ya. Nanti masuk konten. Ayo, biar di-upload di konten. Siapa mau dapat es teh manis atau Nurdin, nutrisari dingin. Biar bakar semangat, kalau saya yang ngomong kan bosan. Jadi teman-teman sendiri yang ngundang teman yang lain. Semangat. Anak muda harus semangat, boleh kata-kata, puisi, pantun, ada? Ada yang mau? Gak jadi dapat es teh manis loh. Gak ada ini yang mau? Kasih semangat aja biar membakar. Calvin, Vera, Calvin, pantun Vin, pantun. Gak usah malu-malu. Apa kemarin saya dapat apa? Sharingkan. Boleh. Kita jangan ketinggalan kereta api. Satu Indonesia. Evan, ya kata-kata 1-2 patah, 3 menit ya. Beri tepuk tangan untuk Evan. Halo. Shalom guys. Shalom. Kata-kata hari ini, umur mulai tua tapi jiwa tetap muda. Udah, oke. Belum sempat video, ya ulang lagi. Diperpanjang ya. Shalom gitu dulu. Shalom. Kata-kata hari ini, umur mulai tua tetapi jiwa tetap muda. Terima kasih Evan, dapat es teh manis. Gak ada lagi yang mau dapat es teh manis, gak ada? Calvin mau? 1. Oke gak ada, Vera gak ada, Herlin, Tiara gak ada ya. Kita tutup sayembara es teh manis ya. Jadi nanti Evan boleh klaim mau nutrisari jeruk nipis atau es teh manis boleh ya, nanti kita makan-makan siap ibadah. Jadi saya masuk firman, sebelum itu kayak biasa kita promo ya. Tanggal 15 Oktober, Bu Gem boleh bantu, kita akan ada event spesial yaitu Talk Show. Jadi ini seru, 15 November ya, itu 2 kali Sabtu lagi ya, 2 kali Sabtu lagi. Kita akan ada talk show, judul talk show-nya keren, Aku Jumpa Yesus di Dalam Penjara. Jadi narasumbernya siapa? Rahasia ya, kita rahasiakan. Nanti hari aja, biar berkenalan langsung, mantan narapidana yang di penjara, yang bikin kesalahan, lalu di penjara, akhirnya justru di penjaralah jumpa Tuhan Yesus dan mengalami pertobatan. Jadi 15 November, ajak teman-teman datang di sini, kita seru-seru lompat-lompat, habis gitu ada dengar kesaksian yang luar biasa. Amin. Siapa mau datang 15 November? Lalu selanjutnya Bu Gem. 29 November, wah kita banyak event ya.
kegerakan rohani. Board game night atau malam main game ya. Jadi nanti seru, gimana sistemnya rahasia yang pasti nanti kita present worship dulu, awal kan pasti tetap pujian penyembahan, ada firman pendek aja firmannya, setelah itu kita lanjut main game ya, seru. Jadi nanti ada main Uno, main apa, ular tangga, main monopoli, main apa lagi lah, games-game itu kartu remi, dan lain-lain. Kartu Alfamart pun boleh dimainin ya, kartu Indomaret, pokoknya kita main games. Amin, semangat ya. Lalu yang terakhir 13 Desember, kita akan ada Natal Youth Nasional dari Surabaya, dari Nginden ya. Jadi kita ikut amin, 13 Desember itu 1 hari sebelum kita Natalan. Kita Natal Youth dulu di sini, rame-rame, live dari Surabaya. Jadi ini keren, anak-anak muda kita di akhir 2025, kata Pak Novi 60 hari lagi Pak ya. 60 hari lagi, berakhir 2025, kita dibangkitkan semangatnya. Berarti Tuhan mau 2026 kita on fire. Tahun ini boleh dibilang cukup loyo, on water ya. Kita setahun ini 2025 agak-agak loyo lah. Tapi puji Tuhan di akhir tahun Tuhan bangkitkan lagi anak-anak muda. Amin. Percaya Tuhan mau pakai kita? Amin. Tapi kalau kita nggak mau dipakai, Tuhan pakai yang lain. Pilihan di tangan kita, mau nggak ikut kegerakan ini. 2026 kita sambut dengan sukacita. Amin. Jadi judul firman saya hari ini saya beri judul discipleship atau pemuritan bahasa Indonesianya. Kalau dengar kata murid, biasa yang terbayang itu sekolah ya. Sekolah, kita belajar, ada guru di ruang kelas. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia kata murid itu sebenarnya kurang pas. Karena murid itu ada 2 arti. Ada student, ada disciple kalau bahasa Inggris. Student dan disciple itu beda. Kalau di Indonesia mungkin lebih tepatnya student itu siswa. Kalau disciple itu murid. Loh, apa bedanya murid sama siswa? Kan sama aja. Nah, coba kita jelaskan lebih lanjut. Mungkin di Indonesia sama artinya, tapi kita biar gampang kita pisahkan. Student itu siswa, disciple itu murid. Kita belajar dulu apa itu student atau siswa. Student itu belajar ilmu. Sifatnya kita belajar ilmu tertentu. Contohnya saya sekolah, ada guru fisika bernama Pak Anton. Saya di Pak Anton, saya belajar ilmunya Pak Anton tentang fisika, saya serap. Pak Anton sharing, E sama dengan MC kuadrat. Wah, ada yang tahu ini apa? Ini teorinya Albert Einstein ya, E sama dengan MC kuadrat. Itu kita belajar, oh Pak Anton ngajar itu. Nanti jumpa Pak Budi, ngajarin bahasa Inggris. Saya serap ilmunya Pak Budi tentang bahasa Inggris. Yes itu ya, no itu tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan. Belajarnya itu. Setelah pulang dari sekolah, saya gak akan mengusik Pak Anton dan Pak Budi. Hubungan saya dengan Pak Anton berakhir di kelas. Ya fokusnya cuma pelajaran fisika. Sama Pak Budi cuma bahasa Inggris. Saya nggak peduli Pak Anton ini hidupnya kayak mana, dia istrinya berapa. Demikian juga Pak Anton sama kita. Pedulinya adalah nilai fisika kita. Paham nggak ini anak tentang fisika yang saya ajarkan tadi? Paham nggak bahasa Inggris tadi? Itu jadi di kelas atau di sekolah. Hubungan ajar mengajar, itulah student. Kalau disciple apa? Oh tadi siswa ya, sorry siswa. Disciple itu hubungannya lebih personal. Jadi nggak sekedar Pak Anton ini ngajar matematika. Tapi disciple itu saya mengikut keseluruhan hidupnya Pak Anton. Contoh Pak Anton itu yang mau saya jadikan guru saya. Kalau disciple itu saya benar-benar ngikutin 100% hidupnya Pak Anton. Pak Anton misalnya rajin doa, saya ikut. Pak Anton rajin ke gereja, saya ikut. Hidup seperti gurunya. Ikutin gurunya kemana-mana. Hubungannya personal. Enggak sekedar matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Lebih personal. Nah sebaliknya, tadi kan muridnya. Guru itu, bahasa apa yuk kata guru? Bahasa apakah kata guru? Bahasa India, betul Pak Gem. Itu aslinya bahasa India. Tapi sudah jadi bahasa internasional. Jadi jangan dikira guru cuma kita ngerti. Kita ke Inggris, ngomong sama orang, guru, I have a guru. Mereka tahu guru itu apa. Orang Amerika, kata guru itu sudah jadi kata internasional. Karena dipopulerkan orang Hindu dulu. Guru itu bedanya sama teacher apa? Jadi di luar negeri, guru sama teacher itu lain. Kalau di Indonesia kan sama.
Teacher itu yang ngajar siswa tadi, ngajar ilmu, ngajar skill tertentu. Contoh, saya teachernya Calvin, saya teacher agama. Maka saya akan ngajarin Calvin tentang pelajaran agama untuk anak SMA. Apa misalnya? Tentang Musa, tentang itu. Pokoknya Calvin cuma ngambil pelajaran agama, itu teacher. Memberi jawaban sifatnya. Tujuannya supaya murid jadi pinter. Hubungannya profesional. Saya dibayar, saya ngajar. Itu teacher. Kalau guru, nah ini guru ya. Guru itu tidak sekedar beri ilmu, tapi mengarahkan dan mengilhami, menginspirasi. Jadi kalau tadi teacher membantu Calvin, kasih jawaban ke Calvin. Kalau saya membantu Calvin, cari jawaban sendiri. Jadi dia menemukan jawaban. Bukan saya kasih rumus teori enggak. Itu contohnya. Terus hubungannya lebih personal, itu guru seperti itu. Menginspirasi, contoh guru itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu enggak sekedar guru agama, tapi dia benar-benar guru keseharian. Murid-murid datang itu bukan cuma belajar, wah aku lagi pelajaran agama nih, yang ngajar Tuhan Yesus enggak. Tapi diikuti. Teladannya Tuhan Yesus, cara Tuhan Yesus mengampuni, bahkan cara Tuhan Yesus makan, cara Tuhan Yesus berpuasa. Mungkin cara Tuhan Yesus nyapa orang, itu muridnya mungkin catat, oh nyapa orang itu diawali kata shalom. Oh seperti ini, oh cara berdoa begini. Itulah hubungan discipleship. Tiap kita dengar di Alkitab tentang pemuridan, tentang discipleship, ingat yang ini, bukan murid sekolah lain ya. Contoh di Alkitab banyak, Musa dan Yosua, itu discipleship. Yosua bukan belajar kepemimpinan sama Musa, Yosua bukan belajar agama sama Yosua, tapi Yosua belajar kehidupan dari Musa, belajar seluruh hidupnya Musa, Yosua perhatikan. Imam Eli sama Nabi Samuel, Nathan sama Raja Daud, Paulus sama Timotius, Elia sama Elisa. Itulah discipleship. Benar-benar kita ikuti cara hidupnya. Kita lihat teladannya. Itulah discipleship. Jadi demikian juga sama kita. Kita dimuridkan bukan belajar pelajaran agama, tapi menghidupi nilai-nilai Kristus. Menghidupi cara hidupnya Yesus. Mengikut teladannya Yesus. Melalui apa? Melalui gereja ini. Kita benar-benar dimuridkan di gereja ini. Kita hidupi nilai-nilai gereja ini. Bukan sekedar aku datang belajar. Hari ini Pak Gem ngajarin mengampuni. Cuma belajar mengampuni. Enggak, itu student. Kalau disciple, kita benar-benar ikutin. Visi gereja apa? 2026 youth mau dimajukan, aku ikut. Itu discipleship. Aku mau dibentuk sama Pak Gem. Aku disuruh Pak Gem begini, aku ikut. Itulah discipleship, pemuridan. Dan discipleship ini sangat-sangat penting. Nggak bisa enggak, karena pemimpin-pemimpin hebat lahir dari discipleship, dari pemuridan. Firman Tuhan ngomong, setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara besar. Sebelum kita bisa memuridkan orang lain, kita harus lebih dulu dimuridkan. Sebelum kita bisa jadi leader, kita harus ada leader di atas kita. Sebelum kita bisa jadi kepala, kita harus punya kepala dulu. Kita ikut cara hidupnya. Tuhan mau kita dimuridkan dulu. Nabi Samuel bisa aja sama Tuhan langsung dipakai. Tapi enggak, sama Tuhan dibiarkan. Nabi Samuel belasan tahun ikut seseorang bernama Imam Eli. Ikut dia. Samuel belajar gimana cara Eli berdoa, gimana cara Eli berkhotbah. Nah, gimana caranya biar bisa dimuridkan? Kita kan belajar dari satu kisah yaitu tentang Elia dan Elisa. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Oke, saya undang teman-teman bangkit berdiri. Wah, kita belajar menghargai firman Tuhan ya. Dibaca bersama-sama dengan suara yang kuat ayat 19 sampai 21 ya. 1, 2, ya.
Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu sapi. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi, silakan duduk kembali. Kembali di ayat 20, Bu Gem. Poin pertama, bagaimana cara supaya kita bisa dimuridkan? Di ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Poin pertama, bagaimana kita bisa dimuridkan? Sederhana, harus mau dimuridkan. Ya jelas lah ya kan. Bagaimana kita bisa dimuridkan kalau kita enggak mau? Harus punya kemauan. Pemuridan enggak bisa dipaksa. Enggak bisa gurunya maksa. Elia tadi ngelempar jubah itu artinya ikut aku. Tapi kalau jubahnya dikembalikan doang, terus Elisa enggak mau ikut, Elia enggak bisa memaksa. Makanya waktu Tuhan Yesus mengajar, bukankah banyak yang menolak Tuhan Yesus? Pilihan dimuridkan bukan di tangan guru, di tangan kita. Pertama, supaya bisa dimuridkan, punya kemauan untuk muridkan. Elisa begitu dengar, dia dipanggil sama Elia, dia tinggalkan ternaknya. Dia ngomong sama Elia, aku ikut, tapi aku boleh nyapa-nyapa mama papa, boleh enggak? Artinya apa? Punya kemauan. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mau tumbuh, miliki kemauan untuk dimuridkan. Perjalanan ribuan kilometer dimulai dari 1 kilometer pertama. Dimulai dari satu langkah awal. Kita nggak bisa sampai Toba tanpa melangkah dulu. Minimal keluar gereja, naik kereta. Ada langkah yang harus diambil. Supaya bisa dimuridkan, langkah awal, miliki kemauan. Pak Gem, aku mau bertumbuh di gereja ini. Pak Gem, aku mau dipakai melalui gereja ini. Aku mau ikut visi gereja ini. Aku mau dibentuk, aku mau dididik. Miliki, amin. Kalau mau jadi kayak Elisa, Daud, Samuel, itu mulai dari langkah pertama, mau dulu. Pemuridan nggak bisa dipaksa guru. Contoh, barusan kita dengar ya, ada yang dengar beritanya viral itu, satu murid merokok, satu sekolah boikot semua. Orang seperti ini nggak akan bertumbuh. Karena apa? Mereka benernya nggak mau jadi murid. Maunya apa? Ngatur-ngatur sekolah. Kebalik ya kan, murid malah ngatur guru. Nggak akan bertumbuh. Mereka cuman formalitas sekolah. Jangan sampai kita di gereja ini formalitas. Cuman oh ya udah aku Kristen, aku harus ke gereja. Oh hari Sabtu daripada di rumah ke gereja. Kalau kayak gitu sayang, harus mau dimuridkan. Belajar, Pak Gem aku mau, muridkan aku. Pak Jo, aku mau, bentuk aku. Amin. Percaya, harus belajar supaya kita bisa bertumbuh. Ini penting. Yang kedua, boleh dibuka ayat 21 Bu Gem. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Apa yang didapat dari sini? Saya katakan poin kedua supaya mau dimuridkan. Yang pertama, miliki kemauan untuk dimuridkan. Yang kedua, bayar harga atau keluar zona nyaman. Bayar harga. Saat Elia datang, Elisa itu bukan pengangguran. Elisa sudah punya pekerjaan, yaitu sebagai bala. Dia punya lembu, punya sapi. Bayangin satu sapi harganya berapa sekarang? Berapa Pak Jo? Pak Jo tahu nggak satu ekor sapi itu berapa? 20 jutaan. Itu yang biasa. Kalau yang bagus bisa 500 juta. Kayak Pak Jokowi kalau Idul Adha itu nyumbang bisa 1 miliar. Bisa 500 juta yang besar sapinya. Bayangkan Elisa ini sudah punya pekerjaan sebenarnya. Harusnya hidupnya aman, hidupnya nyaman. Tapi apa yang dilakukan saat Elia manggil dia? Dia potong sapinya, terus dibagi-bagikan. Ayo makan-makan, pesta terakhir, habis itu dia tinggalkan. Ikut Elia. Ada saatnya, sebagai murid, kita harus keluar zona nyaman. Full salib, bayar harga. Itu yang membedakan murid dengan yang bukan murid. Seorang murid pasti bayar harga. Contoh, anak sekolah, harus bayar uang sekolah. Beli buku, kerja PR, belajar, bangun pagi, itu semua bayar harga, keluar zona nyaman. Sama Pak Jo pernah ngomong, jemaat nggak boleh dimanja kata Pak Jo. Antar jemput, nanti kalau nggak dijemput nggak ibadah. Itu jemaat yang nggak bertumbuh. Karena apa? Nggak mau bayar harga. Jemaat yang mau bayar harga,
itulah murid, itulah disciple. Kayak Vera, Esther, dari pancing, nggak ada alasan, jauh, naik angkot, ya kan. Hardi, dari Pulau Makam, ya kan. Dari udah keliling-keliling Kabanjai, nanti balik tetap ibadah. Itu bayar harga. Disciple harus bayar harga. Seorang murid harus dikeluarkan dari zona nyaman, bayar harga. Datang, ibadah. Kalau hujan-hujan lebat, bahasa kuyup tetap ibadah, itu disciple. Kalau orang yang bukan seperti kata Pak Jo, manja, imannya nggak akan tumbuh. Aduh hujan tidur, aduh gereja nggak mau jemput aku, ya udah aku nggak mau ibadah. Makanya banyak gereja antar jemput jemaat, begitu nggak ada lagi antar jemput, hilang semua itu yang dijemput, nggak datang lagi. Karena mereka bukan murid, mereka cuma penonton. Kalau murid contoh di sekolah nggak sediakan antar jemput, kita jalan kaki ke sekolah. Semiskin-miskinnya kita berusaha datang ke sekolah. Di mana itu, di Kalimantan, di Papua, anak kecil nyebrang, pakai tali nyebrang sungai untuk datang ke sekolah. Itulah murid. Kalau di gereja, kita malas, kita belum murid. Elisa ninggalkan keluarganya, itu murid. Bayar harga demi ngikut Elia. Ya bukan, aduh, aku jual dulu ya, tunggu ya, kalau udah laku buat uang jajanku, buat uang sakuku, enggak. Makanya ada istilah no pain no gain. Ada yang tahu? No pain no gain. Mau bertumbuh harus ada rasa sakit. Pak Iben pernah khotbah saat kita memberi, saat kita mengembalikan perpuluhan atau memberi kolekte, harus ada rasa sakit. Aduh berat, itu baru memberi. Kalau gampang, kayak cuma bayar parkir, itu belum memberi, kata Pak Iben waktu itu. Dan itu menurut saya betul. Mau bertumbuh harus keluar zona nyaman. Karena pertumbuhan itu berbanding lurus dengan rasa sakit. Kita fitness contohnya, nge-gym. Harus sampai pegel, sampai nggak kuat, baru otot kita bertumbuh. Contoh, kita push up, sehari push up, sekali push up itu maksimal bisa 20 misalnya. Itu baru pegel kan. Itu baru jadi otot kita. Nggak bisa kita push up-nya 1 kali 20. Beda ya, push up sekali berhenti, sampai 20 kali. Sama sekali 20 saya benar-benar capek, yang 20 yang jadi. Karena apa? Kalau yang satu nggak ada rasa sakit. Satu terus nonton TV. Sekali doang ngeset nonton HP. 1 kali makan. Nggak bertumbuh, nggak akan berkembang ototnya. Ya kan, orang mau nambah latihan fisik, lari. Pemain sepak bola supaya nafas kuat lari. Lari 5 kilo, lari 10 kilo. Nggak bisa lari 10 meter stop, 10 meter stop. Harus sampai capek. Kadang sampai muntah. Itu latihan bisa sampai muntah. Berapa sampai baru di situ bertumbuh. Kita dulu anak kecil. Kita belajar naik sepeda. Mungkin ada yang berdarah lutut kita, tangan kita. Karena kita siap sakit itulah kita bisa naik sepeda. Saat kita belajar jalan, karena kita mau jatuh, kita akhirnya bisa jalan. Coba kita dulu kecil, sekali jatuh, aduh nggak enak. Udahlah nggak mau jatuh, merangkak kita sampai sekarang ya kan. Calvin ke gereja merangkak. Untungnya Calvin dulu mau jatuh, akhirnya bisa jalan kaki. Ini amin. Kadang dimuridkan di gereja ini, nggak selalu enak. Contoh, kadang kita di luar zonanya, tiba-tiba ngomong, berhenti merokok, gak enak. Gak bisa Pak Gem. Itulah ikut Tuhan, dikeluarkan dari rasa nyaman kita. Yesus waktu tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus itu sedang tertuduh, gak enak loh rasanya. Ditanyakan seperti, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tapi karena Petrus mau dimuridkan, walaupun rasanya gak enak, dia mau. Berat, tiba-tiba Vera, Pak Gem ngomong, Vera, kamu mulai hari ini muridkan Esther. Wah berat kan? Waduh Pak Gem, dia lebih tua dari aku. Dia seniorku, kebalik harusnya dia muridkan aku. Tapi seorang murid, siap Pak Gem. Tapi nanti bantu bimbing ya. Kalau aku nggak bisa, sharing-sharing ya. Support ya. Itu harus. Mungkin banyak hal nanti akan nggak enak. Ini nggak enak, enaknya apa? Diem aja di kampung halamannya. Sama keluarga, makan, tinggalkan. Kadang dalam pemuridan di gereja ini, Pak Agem tiba-tiba ngomong, oke kita bikin KKR, bikin doa puasa. Aduh, gak bisa aku, punya emah. Aduh gak bisa aku. Kalau gak makan oke lah, gak minum gak kuat.
Kadang justru itulah. Kenapa puasa ada? No pain, no gain. Supaya kita iman bertumbuh, dikasih rasa sakit sedikit. Makan gak minum seharian. Lalu, kadang Pak Gem ngomong, ayo bayar persepuluhan. Aduh Tuhan, aduh Pak Gem. Berat. Aku ke gereja aja udah ongkos sendiri loh. Mau gak dimuridkan? Mau yes, siap. Walaupun berdarah-darah. Ikut. Tapi nanti di ujungnya indah. Elisa waktu dipanggil Elia, dia ngelihat nggak ujungnya bahwa Elisa akan dipakai Tuhan? Enggak. Dia ngelihat nggak Elisa itu, kalau teman-teman tahu, waktu dia udah meninggal, tulang belulangnya bisa menyembuhkan orang sakit. Dia ngelihat nggak bakal dia bikin mujizat kayak gitu? Enggak. Yang dia lihat apa? Aku nurut sama pemimpinku. Elia ngomong apa? Aku ikut. Bayar harga, itulah pemuridan. Setia. Kayak kita sekolah, kita nggak ngelihat ujungnya, kita jadi orang sukses kayak, kita bisa jadi profesor matematika, jadi peneliti di NASA, enggak. Cuman kita nurut aja sama apa yang diajarkan di sekolah. Demikian juga di gereja. Ikuti. Benar, gereja kita enggak sempurna, itu benar. Gembala kita, Pak Jo juga enggak sempurna. Enggak ada yang sempurna di dunia ini. Enggak ada gereja, enggak ada gembala, enggak ada hamba Tuhan yang sempurna. Bahkan para nabi yang tadi saya sebut itu enggak sempurna. Yosua, ikut siapa? Musa, Nabi Musa. Apakah Musa itu sempurna? Enggak, Musa itu seorang temperamental. Dia pemarah besar. Dia ngelihat, bayangkan, loh batu loh, 10 perintah Allah, dibanting. Bayangin, itu tulisan tangan Tuhan sendiri. Sampai Tuhan marah, Musa, ikutnya kamu yang nulis. Yang pertama itu tulisan tangan Tuhan, dia emosi, dibanting. Tuhan suruh angkat tangan untuk belah laut, dia marah, dia pukul. Untuk mengeluarkan air ya, dia marah, dia pukul. Saking emosionalnya, Tuhan pun menghukum Musa. Musa itu nggak bisa masuk tanah Kanaan. Itu hukuman Tuhan untuk Musa. Tapi Yosua tahu nggak? Tahu. Yosua melihat nggak temperamennya sang mentor? Lihat. Tapi apa yang dilakukan Yosua? Dia ikut. Dia ikut. Walaupun Musa begitu. Dia oleh Imam Eli. Siapa Imam Eli? Orang obesitas. Teman-teman baca, gemuk. Orang neraka. Suka makan, males. Anak-anaknya enggak dididik. Anak-anaknya jadi pelaku perzinahan. Anaknya Elia. Imam Eli, bukan Elia ya, lain ya. Imam Eli. Apa yang dilakukan Samuel? Meninggalkan Eli? Menghakimi? Enggak. Dia tetap setia, dia ikut. Karena apa? Itu urusannya sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Dihukum kan sama Tuhan kan? Musa dihukum kan? Dihukum. Bayangin, hancurnya hati Musa. Dia mimpin 2 juta orang Israel 40 tahun. Terakhir, orang Israel masuk tanah Kanaan, dia disuruh naik gunung Sinai. Dia cuma lihat di kejauhan. Wih, itu ya orang-orang yang kupimpin 40 tahun. Akhirnya masuk. Dia sendiri gak diizinkan masuk. Dan yang menghukum siapa? Bukan Yosua. Bukan urusannya Yosua. Tuhan yang menghukum. Tugasnya Yosua apa? Nurut. Jangan ditiru yang jelek. Ya, Yosua jangan niru jadi temperamental. Udah tahu kelemahan Musa temperamen, jangan jadi temperamental. Tapi nurut, apa yang baik ikutin. Gak perlu dihakimi. Wah ini apa nih, masa pemimpin Israel kayak gini? Masa nabi pilihan Allah banting 10 perintah Tuhan? Gak betul ini. Kita kudeta. Aku aja, Kaleb aja, Harun aja, nanti kami kudeta. Enggak, apa yang dilakukan Yosua? Taat. Samuel, belasan tahun, dia setia sama Imam Eli. Dia ngelihat semua plus minusnya. Dia melihat bagaimana rumah tangganya Imam Eli hancur berantakan. Tapi dia setia, aku mau belajar. Aku mau dibentuk sama Imam Eli. Sampai akhirnya ada waktunya. Yosua sama Samuel dipakai Tuhan menggantikan Musa dan Imam Eli. Itulah kesempatan menjadi lebih baik dari Musa dan Imam Eli. Itu baru. Amin. Hari ini gereja kita enggak sempurna. Pak Gem enggak sempurna, Bu Gem enggak sempurna. Enggak bisa. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Bahkan kita sendiri enggak sempurna. Tapi ayo ikut. Ayo setia. Amin. Tuhan enggak mencari orang yang sempurna kok. 12 murid enggak ada yang sempurna. Timotius berguru sama siapa? Siapa gurunya Timotius? Paulus.
ex pembunuh. Seorang bukan pembunuh lagi, pembantai. Kalau di zaman sekarang Paulus itu hukuman penjaranya seumur hidup bahkan hukuman mati. Karena apa? Dia pembunuhan berencana lebih dari 1. Kalau pembunuhan tanpa sengaja biasa 10 tahun, 20 tahun. Kalau udah berencana bisa seumur hidup. Kalau sudah pembunuh berantai, hukuman mati. Paulus itu seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Timotius? Dia ikut. Dan itulah yang membuat seseorang itu dipakai Tuhan. Tahu kenapa Saul itu jatuh? Kejatuhan Raja Saul terjadi saat dia nggak lagi nurut sama Nabi Samuel. Saat dia merasa, Nabi Samuel ini telat. Waktu itu ceritanya Israel mau perang, Nabi Samuel ngomong, jangan perang dulu, tunggu aku datang, aku yang mimpin doa, baru kalian perang. Ditunggulah sama Raja Saul, kok nggak datang-datang Nabi Samuel ini, musuh udah deket, rakyat udah mulai komplain, ayo raja cepet raja, doa aja. Lalu Saul bingung hatinya, akhirnya dia memutuskan, dia mimpin doa sendiri. Dan hari itulah dicabut sama Tuhan berkat, dicabut sama Tuhan. Bayangkan, karena apa? Saat Raja Saul berhenti percaya sama Nabi Samuel. Dia belum lulus, belum waktunya harusnya. Dia ikut aja dan ternyata waktu dia lagi bikin doa, mesbah doa itu, Samuel ternyata datang. Jadi Samuel nggak telat, Saul yang pingin cepet. Hari ini, ayo jangan ulangi kegagalan Raja Saul, mau digembalakan, mau dimuridkan, belajar, taat dan setia. Oke, berikutnya. Poin ketiga di ayat 21 lagi Bu Gem. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Oh yang berikutnya. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ini poin ketiga taat dan setia. Tadi poin kedua ini tadi masuk ke poin 3 ya. Keseruan. Poin kedua tadi kan bayar harga. Poin ketiga taat dan setia. Boleh dibuka Bu Gem 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 2. Ini cerita akhir hidupnya Nabi Elia. Elia sudah mau dipanggil Tuhan. Kok main game. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku enggak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, 3 kali Elia itu udah nyuruh Elisa, udah kamu tinggal aja. Aku udah dekat hariku, aku udah mau dipanggil Tuhan. Enggak apa-apa. Tapi apa yang dikatakan Elisa? Enggak. Sampai kamu dipanggil Tuhan, aku tetap ikut kamu. Itulah ketaatan, itulah kesetiaan. Amin. Dia ngikut, si Elisa ikut sama Elia. Sampai dia menyaksikan Elia terangkat ke sorga. Elisa itu menjadi saksi mata. Karena apa? Ketaatan. Dan akhirnya Tuhan percayakan Elisa perkara yang dahsyat dan luar biasa. Demikian juga kita harus mau taat dan setia. Kayak tadi kisah Samuel, Elisa, Raja Saul, itu adalah contoh yang kita bisa belajar bagaimana Raja Saul gagal. Mari belajar taat dan setia. Percaya Tuhan pasti angkat kita tinggi. Saat kita berhenti taat, saat kita berhenti setia, di saat itulah pertumbuhan kita berhenti, mentok. Karena apa? Kita nggak mau belajar lagi. Contoh kayak murid-murid yang di sekolah tadi, ikut sekolah, dia nggak akan belajar apa-apa lagi. Sudah puas dia sama ilmu yang dia dapat. Tapi ayo miliki rasa haus, miliki rasa lapar kayak Elisa. Aku nggak akan ninggalkan engkau. Sampai engkau dipanggil Tuhan, aku ikut, aku menyaksikan. Dan benar, itulah kerinduan, kehausan yang kita harus punya. Amin. Saya undang tim PAW boleh naik ke atas mimbar. Jadi kesimpulan, discipleship atau pemuridan itu adalah awal dari pertumbuhan kita. 3 cara untuk bisa dimuridkan. Yang pertama, miliki kemauan untuk dimuridkan. Amin. Yang kedua, bayar harga. Seorang yang manja,
yang nggak mau pikul salib nggak akan bertumbuh. Ikut gereja ini. Tidak melulu tentang yang enak-enak. Oh enak ya gerejanya ber-AC. Oh enak ya layarnya besar. Oh enak ya lantainya bagus. Enggak. Dimuridkan, enggak sekedar duduk nikmatin AC, nikmatin tim present worship menyiapkan lagu. Dimuridkan. Itu ikut membangun gereja ini. Dimuridkan, ikut visi gereja ini. Nanti Pak Gem misalnya ngomong, ayo kita pelayanan ke kampus, ikut. Ayo kita pembangunan gereja, ikut patungan, keluar dana, keluar daya. Ayo pelayanan, ikut pelayanan. Pikul salib, hujan deras tetap datang. Rumah jauh, enggak jadi alasan. Tetap usahakan datang. Amin. Kalau perlu jalan kaki, enggak apa-apa. Lalu yang terakhir, taat dan setia. Kita belajar dari Nabi Samuel, bagaimana dia taat. Walau melihat kelemahannya Imam Eli. Bagaimana Yosua taat. Walaupun Musa mungkin sering mengecewakan dia. Dia tetap taat, setia. Gereja ini enggak sempurna. Hamba-hamba Tuhan di sini enggak ada yang sempurna. Seperti nabi-nabi di Alkitab juga enggak ada yang sempurna. Tapi ayo taat, belajar taat. Urusan nanti jika Bapak Gembala atau Pak Joda melenceng, itu urusan beliau dengan Tuhan. Bukan tugas kita menghakimi. Tugas kita ikut. Kita belajar teladannya Yosua. Kita belajar teladannya Nabi Samuel. Samuel, Yosua, Elisa, Petrus, Daud, Yohanes adalah orang-orang yang pakai Tuhan. Karena mereka mau taat. Bukan karena mereka pinter, bukan karena mereka gagah perkasa. Tapi karena satu, mereka mau dimuridkan. Akhirnya sama Tuhan dinaikkan jadi kepala. Mereka akhirnya menjadi pemimpin. Mari tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini kami boleh belajar mengenai discipleship, mengenai pemuridan ya Bapak. Berkati setiap anak muda di tempat ini. Lembutkan hati mereka ya Bapak. Kiranya kami boleh belajar seperti Nabi Samuel. Kami boleh belajar seperti Nabi Elisa. Dibentuk taat dan setia di gereja ini. Taat dan setia dibentuk, bertumbuh, dimuridkan di tempat ini. Sehingga suatu hari nanti Engkau boleh percayakan kami untuk juga memuridkan, untuk juga menjadi pemimpin di lingkungan kami. Terima kasih ya Bapak. Berkati ya Tuhan setiap anak muda hari ini. Berkati mereka boleh terjadi kebangunan rohani. Hamba juga imani 2026 ibadah pemuda akan luar biasa Engkau pakai. Boleh banyak jiwa-jiwa datang memuji, menyembah, memuliakan namamu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.